Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdaila Harahap. Saya mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara Medan. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata pelajaran Ekonomi Pembangunan Syariah yang dipangku oleh Ibu Dr. Isnaini Harahap MAG beserta Bapak Dr. Muhammad Arfan Harahap MEI. Saya akan melanjutkan bagaimana keadaan dan pembangunan Kota Medan pada tahun 2025. Kita sebagai masyarakat Kota Medan seharusnya kita harus mengetahui bagaimana perkembangan dan keadaan Kota Medan ini, di mana Medan itu adalah kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa. Bagaimana keadaan dan pembangunan Kota Medan pada tahun 2025? Kita sebagai masyarakat Kota Medan seharusnya lebih peka terhadap pembangunan dan keadaan Kota Medan. Bagaimana infrastruktur pembangunan Kota Medan pada tahun 2025? Sedikit kita bahas bagaimana sejarah Kota Medan. Kota dengan sejarah perdagangan yang mengubah Nusantara. Tahukah kamu, Medan bukan sekedar kota besar. Ia lahir dari sejarah panjang perkebunan tembakau deli yang mendunia pada abad ke-19. Nah, dari situlah Medan tumbuh menjadi pusat ekonomi, menarik perdagangan dari berbagai negara termasuknya negara Cina, negara India, hingga ke pulau-pulau Jawa. Keberagaman yang kita lihat hari ini adalah hasil dari transformasi ratusan tahun lalu. Inilah pondasi mengapa Medan tumbuh menjadi kota metropolitan terbesar nomor 3 di Indonesia. Lalu, pada tahun 2025, Medan makin padat, penduduknya mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa. Nah, pertumbuhan ini membuat kota semakin hidup, tapi juga semakin penuh tantangan, di mana mulai dari perumahan, kemacetan, sampai pelayanan publik yang harus terus dikejar. Kita bahas permasalahan-permasalahan Kota Medan pada tahun 2025. Satu isu terbesar pada tahun 2025 adalah inflasi pangan, terutama beras, cabai, dan telur. Ketahanan pangan merupakan PR besar yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, yang kedua itu ada kemacetan, di mana sama-sama kita tahu Medan termasuk salah satu kota termacet di Indonesia. Itu berdampak biaya logistik naik kurang lebih 18%. Yang kedua, harga barang ikut melonjak. Lalu yang ketiga, produktivitas pekerja turun. Dan yang terakhir, perusahaan logistik kurang kompetitif. Nah, jika kemacetan tidak dipecahkan, pertumbuhan ekonomi Medan akan stuck seperti itu saja. Lalu yang ketiga, ada kesenjangan pembangunan. Apakah Medan memiliki dua wajah? Sisi terang dan sisi gelap. Yang pertama itu sisi terang. Kawasan inti Medan Kota, Petisah, Polonia penuh dengan pembangunan baru. Namun, sisi gelapnya wilayah utara seperti Belawan, Marelan, dan Labuhan masih berkutat dengan banjir, jalan rusak, minim fasilitas, dan juga pemukiman kumuh. Ini membuat pertumbuhan ekonomi Medan tidak merata, ada kawasan yang maju pesat dan ada yang tertinggal puluhan tahun. Nah, yang keempat, struktur ekonomi rapuh, terlalu tergantung pada perdagangan. Apakah Medan terlalu tergantung kepada perdagangan? Nah, Medan memang kota perdagangan, tapi 60% PDRB bergantung pada sektor yang mudah terguncang harga dan pasokan. Industri pengolahan yang bisa memberikan nilai tambah justru rendah. Artinya Medan tumbuh tapi pertumbuhannya rapuh. Jika jalur distribusi terganggu, ekonomi langsung tergoyang. Lingkungan dalam bahaya. Sama-sama kita tahu sungai kotor, sampah menggunung, RTH minim. Ini adalah bentuk dari lingkungan dalam bahaya. Sampah Medan itu mencapai 1.700 ton per hari. Ruang terbuka hijau cuma 8,3%. Jauh dari standar ideal, air sungai malah tercemar, udara makin buruk. Kalau ini dibiarkan, kualitas hidup akan turun dan biaya kesehatan bisa melonjak besar. Nah, yang terakhir pembangunan. Banyak perubahan tetapi menyentuh akar masalah.
Sama-sama kita tahu, pemerintah gencar memperbaiki jalan protokol, drainase, dan digitalisasi layanan seperti Medan Single Window. Banyak langkah positif sudah dilakukan, namun masalah utama ketimpangan wilayah, kemacetan struktural, sampah banjir, dan ketergantungan ekonomi masih belum tertuntas secara mendalam. Solusi masa depan, Medan bisa lebih maju jika yang pertama itu pembangunan secara merata untuk daerah Belawan, Marelan, dan Labuhan. Transformasi publik massal seperti BRT, LRT, feeder. Dan yang ketiga itu ekonomi baru, industri pengolahan digital dan kreatif. Lalu yang keempat, reformasi lingkungan. Lalu tata kelola berbasis data dan partisipasi warga. Nah, transformasi Medan harus berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekedar mempercantik kota.